Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali. Masih bersama saya Pak Amar. Baiklah, untuk kali ini kita akan mengenal prinsip 5R dan manfaatnya sebagai budaya kerja. Budaya kerja yang efektif. Anda sebagai seorang profesional mungkin sudah banyak melakukan berbagai cara dan inovasi untuk menciptakan budaya kerja yang efektif, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam bekerja. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 5R. Apa itu 5R? Pengertian 5R adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang dikenal dengan istilah 5S, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha untuk memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Prinsip 5R adalah sebuah saduran dari 5S yang berasal dari Jepang, yaitu meliputi Shieri atau ringkas, Shieton atau rapi, Sheisho resik, Shiketsu atau rawat, dan Shitsuke yaitu rajin. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu 5 prinsip tersebut. Nah, budaya 5R itu adalah, yang pertama adalah ringkas, kemudian rapi, kemudian resik, rawat, dan yang terakhir adalah rajin. Mari kita bahas satu persatu mengenai budaya kerja 5R. Unsur-unsur budaya 5R. Yang pertama adalah ringkas atau Shieri. Shieri atau ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Ini yang prinsip yang pertama, yaitu adalah ringkas. Kemudian unsur yang kedua atau prinsip yang kedua adalah Shiesho atau resik, yaitu merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Secara konkret, langkah ini merupakan suatu langkah untuk membersihkan tempat kerja. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara kita membiasakan untuk membuang sampah, kemudian membuang kotoran dan benda-benda asing, serta membersihkan segala sesuatunya. Meskipun langkah ini sederhana, namun menjadi sangat penting, terutama ketika kotoran di lingkungan kerja kita justru pada akhirnya menjadi sebuah sumber kesalahan kerja kita. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu Shieton atau rapi. Apa itu rapi? Rapi atau Shieton berarti menyimpan barang yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak.
Ini merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian. Hal ini dirancang untuk membantu dalam menemukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa kehilangan waktu banyak untuk mencari atau membongkar peralatan-peralatan yang kita butuhkan atau benda-benda yang kita butuhkan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu rawat atau shiketsu. Setelah 3 prinsip tadi kita lakukan, prinsip yang keempat adalah shiketsu, yang berarti pemantapan terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara 3 prinsip sebelumnya, yaitu ringkas atau pemilihan, rapi atau penataan, resik atau pembersihannya. Dengan demikian, langkah ini merupakan upaya untuk memelihara langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi di sini prinsip rawat yaitu adalah upaya untuk memelihara langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu shitsuke atau rajin. Apa itu rajin? Rajin atau shitsuke berarti pelatihan dan kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Dalam hal ini perlu ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Penekanannya adalah dengan menciptakan kebiasaan dan perilaku yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada setiap orang sebagai anggota organisasi dalam suatu perusahaan atau di lingkungan kerja untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan yang ada. Langkah kelima ini merupakan langkah pendukung langkah pemantapan. Aturan-aturan perlu dibuat dalam upaya untuk pemeliharaan. Jadi itu tadi 5 prinsip budaya kerja 5R. Kemudian keunggulan budaya kerja 5R. Manajemen 5R atau budaya kerja 5R merupakan konsep mendasar dalam pengelolaan lingkungan kerja. Adapun keunggulan dari manajemen 5R adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyempurnaan yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, penerapan 5R seringkali menjadi barometer manajemen. Keberhasilan 5R memiliki daya jual bagi organisasi. Itu keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang keempat, 5R sebagai media perubahan perilaku manusia. Kemudian yang kelima, menanamkan perilaku tanggung jawab individual. Kemudian keunggulan yang keenam, 5R sebagai falsafat dan budaya manajemen. Kemudian yang ketujuh, 5R sebagai sasaran utama produktivitas. Nah, itu tadi prinsip-prinsip atau keunggulan dari prinsip budaya kerja 5R. Kemudian prinsip pertama adalah theory atau ringkas. Nah, kita bahas prinsip-prinsip yang ada dari kelima budaya kerja tersebut. Dalam prinsip ini, Anda akan diminta untuk mampu melakukan 1. Pemisahan barang dalam kategori diperlukan dan harus disingkirkan. Jadi prinsip ringkas yang pertama adalah memisahkan barang sesuai dengan kategorinya. Kemudian yang kedua, pemilahan barang yang masih bisa digunakan dan yang rusak. Yang ketiga,
pengkategorian barang yang sering digunakan dan yang jarang digunakan. Dengan menerapkan prinsip ringkas, Anda mengetahui jumlah barang fisik yang ada di tempat kerja, sehingga menghindari adanya barang yang berlebihan atau bahkan tidak diperlukan memenuhi tempat kerja kalian semua. Kemudian prinsip yang kedua yaitu siton atau rapi. Pada prinsip ini yang ditekankan adalah bagaimana cara Anda meletakkan barang-barang yang mudah untuk mendapatkannya kembali saat diperlukan. Penekanannya adalah pada kata mudah, karena seringkali kita mampu meletakkan barang-barang dengan rapi, namun saat kita membutuhkannya, kita justru terjebak dan terpaksa membongkar semua isi lemari penyimpanan. Pada prinsip ini, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menata barang-barang berdasarkan alur pekerjaan. Yang kedua, bagaimana menata berdasarkan frekuensi penggunaan, fungsi, dan batas waktu digunakan. Yang ketiga, prinsip dari rapi, bagaimana melakukan pengendalian secara visual agar semua barang dapat mudah ditemukan, teratur, dan selalu di tempatnya atau tidak dipindah seenaknya saja. Manfaat dari prinsip ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang tertata demi memudahkan, mempercepat, dan meningkatkan ketepatan saat memerlukan barang yang kita butuhkan di tempat kerja. Prinsip yang ketiga yaitu CSO atau resik. Prinsip ini memberikan pengarahan bagaimana cara menjaga kebersihan di tempat kerja. Karena dengan melakukan pembersihan secara teratur, hal ini sekaligus mencakup pengecekan untuk setiap alat-alat kerja. Apakah ada yang perlu dilakukan maintenance, rusak, atau bahkan perlu diganti? Dari prinsip CSO atau resik, kita dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah adanya kecelakaan kerja dari kelalaian alat kerja yang tidak memadai. Yang menjadi cakupan pada prinsip resik antara lain: 1. Melakukan pembersihan tempat kerja dari segala debu dan sampah secara rutin. 2. Menyediakan fasilitas kebersihan di lingkungan atau tempat kerja. 3. Meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan kantor menjadi kotor dan penuh sampah. 4. Melakukan maintenance terhadap alat atau barang di kantor yang sudah usang maupun rusak. Dengan menerapkan prinsip resik, kita akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan menghindari kecelakaan kerja akibat alat kerja yang sudah usang atau rusak. Prinsip yang keempat yaitu shiketsu atau rawat. Pada prinsip ini, yang paling penting adalah bagaimana cara untuk mempertahankan ketiga proses yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu ringkas, rapi, dan resik. Dengan memantapkan diri untuk mengimplementasikan prinsip rawat atau shiketsu, Anda akan merasakan langsung manfaatnya, seperti usia penggunaan alat kantor yang lebih panjang, sehingga budget pembelian atau maintenance bisa menurun drastis. Kemudian prinsip yang kelima yaitu shitsuke atau rajin. Prinsip yang terakhir atau yang kelima adalah shitsuke atau rajin. Tujuan dari prinsip ini adalah
untuk membentuk keseluruhan prinsip yang telah kita bahas sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan atau pembiasaan. Dengan membentuk kebiasaan baru dari semua prinsip-prinsip ini akan meningkatkan pencapaian dan kebiasaan positif di lingkungan kerja. Manfaatnya adalah setiap pekerja atau elemen di perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan meletakkan prinsip 5R sebagai suatu budaya kerja yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, sekian dan terima kasih. Demikian pembelajaran atau pembahasan kita kali ini tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk kelas 10 SMK yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang budaya kerja 5R. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kalian semua. Sampai berjumpa atau sampai bertemu di pembahasan atau di pertemuan kita selanjutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel info.amar ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan semakin membawa manfaat untuk semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.